Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya rekamannya malam. Saya pindah dari siang atau sore ke malam karena agaknya yang kondusif itu malam. Nah, ini kita kuliah filsafat umum untuk teman-teman tasawuf psikoterapi. Kita sudah sampai di pertemuan yang kesekian. Jika saya tidak salah hitung, kita sudah sampai ke pertemuan ke 14 apa dari 16 pertemuan ya, dari 16 tetap buka. Tapi dalam skema saya buat cuma 14 tatap pertemuan. Dan sekarang kemarin sudah Al-Ghazali 2, sekarang saya akan bicara tentang saya akan bicara tentang tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini adalah sebuah gerakan tasawuf yang seringkali dinisbatkan pada Ibnu Arabi, gitu ya. Ibnu Arabi ini merupakan salah satu ahli tasawuf, tapi beliau ini membawa gaya tasawufnya dengan gaya yang sangat diskursif. Kita tidak akan masuk ke kedalaman inti batin doktrinnya Ibnu Arabi. Saya ingin hanya sekedar mengenalkan sahabat teman-teman sekalian bahwa ada tasawuf yang dinamakan sebagai tasawuf falsafi. Setidaknya ada dua yang perlu teman-teman sekalian pahami, bahwa ada tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Saya tidak berurusan dengan tasawuf amali. Sebenarnya juga saya tidak terlalu berurusan dengan tasawuf falsafi dalam term tertentu, gitu ya, dalam aspek tertentu. Terutama bahwa untuk masuk ke dalam pembahasan tasawuf dalam pengertian yang khusus, kita membutuhkan sesi perkuliahan yang lain. Dan mungkin teman-teman akan disajikan kuliah itu oleh dosen yang lain, ya, karena ini adalah mata kuliah filsafat umum. Dan supaya teman-teman memiliki sebuah perspektif filosofia, perspektif filsafat, perspektif al-hikmah, perspektif kebijaksanaan, bahwa di dalam Islam, terutama di dalam Islam, bahwa di dalam Islam filsafat tidak memunggungi tasawuf, gitu ya. Jadi bahkan ada gerakan yang dinamakan dengan tasawuf falsafi. Seperti itu. Mungkin saja di luar sana ada orang yang masih beranggapan, terutama orang-orang yang berhaluan sangat konservatif, itu boleh jadi ada yang menganggap bahwa filsafat itu tidak ada di dalam Islam. Yang ada adalah semacam filsafat Yunani yang diadopsi oleh orang-orang Islam. Tentu saja hal ini merupakan sebuah kekeliruan yang nyata, gitu ya, bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk peniru, ya, makhluk peniru. Dan oleh karena itu peradaban Islam sebagai peradaban baru, Islam sebagai peradaban, bukan sekedar sebagai agama, juga tentu saja secara niscaya akan meniru hal-hal yang baik yang ditinggalkan oleh peradaban sebelumnya. Dalam hal ini juga filsafat termasuk di dalamnya. Filsafat Yunani diambil, filsafat Socrates, filsafat Platon terutama, dan Aristoteles itu diambil sedemikian rupa oleh para filosof muslim, gitu ya, dielaborasi, dicocokkan dengan doktrin sebagaimana saya sudah terangkan di dalam filsafatnya Al-Kindi. Dan oleh karena dasarnya adalah agama, raison d'être-nya adalah agama, maka filsafat yang tumbuh pada gilirannya akan bernuansa spiritualitas, akan bergaya tasawuf falsafi. Karena sebenarnya seperti ini loh teman-teman sekalian. Para filosof Islam itu orang-orang yang taat beribadah. Misalkan Al-Kindi itu
dia diceritakan bahwa taat beribadah, gitu ya. Ibnu Sina juga demikian, Al-Farabi juga demikian, taat beribadah, gitu ya. Kemudian Al-Ghazali jelas, Al-Ghazali ini nyebrang kan ke tasawuf, tapi ketika menulis Ihya Ulumuddin, ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali sebenarnya nggak meninggalkan gaya filsafatnya. Gaya filsafat itu digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, terutama gaya mantikinya, gaya logikanya itu digunakan oleh Imam Al-Ghazali untuk menulis Ihya, bahkan untuk menulis salah satu kitab tasawuf yang Mishkatul Anwar. Teman-teman silahkan akses ya. Ada salah satu kitab tasawuf penting Imam Al-Ghazali selain tasawuf amalinya ya. Imam Al-Ghazali itu biasanya diidentifikasi sebagai sufi yang menekankan pada aspek amal dan tidak terlalu menekankan pada aspek-aspek yang bersifat intelektual. Intelektual itu dalam artian intelektual murni ya, seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu kan seringkali diidentifikasi sebagai seorang sufi yang intelektualis gitu ya, yang intelektualitasnya itu tergambar dari karya-karya inteleknya, karya-karya yang ditinggalkan oleh Ibnu Arabi, misalkan Futuhatul Makkiyah, kemudian Fususul Hikam, kemudian banyak lagi itu Fususul Hikam, Futuhatul Makkiyah, kemudian Turjumanul Ashwa ya, syair yang sangat indah itu, dan banyak lagi gitu. Dan coraknya kan corak intelektual banget, gayanya itu filosofis, sangat kental gitu ya. Pemikirannya sangat kental. Maka William Chittick ketika menulis buku tentang Ibnu Arabi itu sangat rigorous sekali, sangat ketat sekali. Sachiko Murata juga seperti itu kalau saya tidak keliru. Nah, sementara di Al-Ghazali itu cenderung lebih amali. Orang-orang lebih menganggap bahwa Imam Al-Ghazali itu ke gerakan yang bersifat amali. Ihya Ulumuddin tentang tata cara beribadah, banyak ngomongin tentang hal-hal yang bersifat praktik gitu ya. Seakan-akan ini bukan kitab tasawuf tapi ini kitab fikih kan gitu. Ketika membaca Ihya gitu kan, Gus Ulil kan sudah mulai di jilid berapa gitu di ngaji kitab Ihya. Silahkan teman-teman juga simak, itu lumayan, bukan lumayan lagi ya, itu sangat baik sekali, ulasannya sangat baik sekali, terutama disajikan dalam streaming dalam bentuk video, ini bisa diakses ulang dan seterusnya. Nah, terutama untuk teman-teman yang terbatas pada akses kitab-kitab Turats ya, sekalipun juga terjemahannya sudah banyak. Nah, sementara itu seakan-akan Imam Al-Ghazali tidak menonjol dalam aspek intelektual, seakan-akan hal itu ditinggalkan gitu. Hal itu ditinggalkan di Tahaffudzul Falasifah, hal itu ditinggalkan dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal, hal itu ditinggalkan dalam Maqasidul Falasifah dan kitab-kitab yang lain yang bernuansa filosofis atau kalam gitu ya. Dan ketika Imam Al-Ghazali hijrah atau pindah ke dalam dimensi tasawuf, seakan-akan Imam Al-Ghazali itu bersifat amali, bersifat praktik gitu. Karena memang tasawuf adalah tasawuf pengamalan. Seringkali tasawuf adalah tasawuf pengamalan. Padahal ada praktek pengamalan yang seakan-akan tidak menggunakan gerakan-gerakan banyak gitu ya. Ada juga tasawuf yang menggunakan gerakan banyak, seperti halnya Maulawiyah juga Jalaluddin Rumi pendirinya itu menggunakan gerak sangat banyak sekali ya Maulawiyah. Kemudian di tarekah yang lain juga menggunakan banyak sekali gerak gitu ya. Aurat-auratnya sangat banyak dan seterusnya. Sementara orang menganggap bahwa tasawuf yang tidak menggunakan gerakan banyak itu bukan tasawuf, padahal yang tidak menggunakan gerakan banyak juga ada yang seperti itu. Salah satunya adalah tasawuf falsafi
Jadi salah satu wiridnya tasawuf falsafi adalah berpikir, seperti halnya Ibnu Arabi. Bukan berarti wirid dalam arti umum ditinggalkan, tidak seperti itu. Justru berolah pikirnya atau berpikir mendalamnya itu adalah wiridnya, itu adalah tasawufnya, itu adalah tindakannya, itu merupakan praktiknya, gitu kan. Sementara yang lain tidak. Dan ini sudah dijalani oleh para filsuf sebelumnya, sekalipun bahasanya tidak dibakukan sebagai tasawuf falsafi, gitu ya. Ibnu Al-Kindi juga demikian, gitu. Kemudian yang paling belakang Ibnu Rushd juga demikian. Ibnu Rushd yang paling menarik adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini kan pemakamannya dihadiri oleh Ibnu Arabi. Sebelumnya Ibnu Arabi dan Ibnu Rushd juga ketemu, ya. Nah, Ibnu Rushd ini dia seorang ahli hukum, ahli jurisprudensi Islam, ahli fikih lah istilahnya seperti itu. Dia seorang ahli fikih sekaligus juga filosof besar, sekaligus juga ahli kedokteran, gitu ya. Dia merupakan jenius pada masanya. Nah, Ibnu Rushd ini kegiatannya adalah kegiatan intelektual, tapi kegiatan intelektual yang didasari oleh keimanan, oleh kecerdasan yang bersifat spiritual. Ya. Suatu ketika Ibnu Rushd mendengar kemasyhuran Ibnu Arabi. Kemudian Ibnu Rushd ini udah lanjut usianya. Kemudian Ibnu Rushd sudah ada tanda-tanda kewalian Ibnu Arabi. Kemudian Ibnu Rushd mengundang Ibnu Arabi. Kalau tidak salah juga disinggung dalam Futuhatul Makkiyah jilid pertama, jilid awal kalau saya tidak keliru. Jilid awal. Saya seringkali lupa tentang apa yang sudah saya baca di kitab-kitab itu. Al-insan mahalul khata wan nisyan, gitu. Apologinya seperti itu sih. Balik lagi, Ibnu Rushd, poinnya Ibnu Rushd pengen ketemu sama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi datang ke Ibnu Rushd, kemudian di sana terjadi percakapan yang sangat singkat. Kemudian pulang. Nah, yang saya ingat percakapannya juga sangat simbolik. Kemudian ketika pulang Ibnu Rushd bermimpi Ibnu Arabi bermimpi tentang Ibnu Rushd dan melihat Ibnu Rushd sedang ada dalam satu kegiatan intelektual yang sangat intens. Dia sedang masuk ke dalam jeluk pemikiran, kata Ibnu Arabi. Dia tidak bisa melihat aku sementara aku bisa melihatnya, kata Ibnu Arabi. Nah, di satu sisi ini menunjukkan bahwa Ibnu Rushd itu memiliki level intelektual yang tinggi, tapi derajat spiritualitasnya sedikit lebih rendah daripada Ibnu Arabi, gitu ya. Sekaligus juga untuk menyatakan bahwa Ibnu Arabi memiliki level intelektualitas yang setara, sekurang-kurangnya setara dengan Ibnu Rushd, dan memiliki level spiritualitas di atas Ibnu Rushd, gitu ya. Jadi ada isyarat ke arah sana. Saya membacanya ke arah sana. Jadi Ibnu Arabi itu level spiritualitasnya lebih tinggi daripada Ibnu Rushd. Sekalipun demikian, level intelektualitasnya kegandrungan pada intelektualitasnya bisa dibilang 1-2 ya, 1-2. Kita tidak bisa secara sembarangan komparasikan demikian. Ini juga bersifat takwili sih, subjektif saya. Jadi ada yang disebut sebagai tasawuf falsafi, teman-teman sekalian. Tasawuf falsafi ini adalah tasawuf yang gaya bertasawufnya adalah berpikir. Gaya tasawufnya adalah berpikir. Dan tasawuf ini kita terakhir di Al-Ghazali. Al-Ghazali kita lihat misalkan
seakan-akan hendak membunuh filsafat, padahal tidak demikian, gitu ya. Kemudian setelah Al-Ghazali seakan-akan membunuh filsafat, apakah filsafat pada? Tidak. Dia kemudian muncul lagi dalam bentuk isyraqi, gitu ya.